Oke ya. Jadi sebetulnya Amerika itu ya tidak ada urusan kalau sama agama. Mau apa juga. Yang penting bagi dia kan ya rakyatnya sejahtera itu ideologinya kan. Jadi ingin selalu sebagai negara yang cukup lah berkecukupan atau ya kaya. Nah, jadi ya berkawan dengan Arab Saudi, Kuwait atau apa ya kalau untuk keuntungan ya ambil. Kalau dia gayanya begitu. Nah, waktu di Afghanistan itu dia itu ya untuk meruntuhkan musuhnya. Jadi masih ideologis untuk Uni Soviet itu kan. Karena Pakistan itu dekatnya Afghanistan itu kawannya Amerika, ya kan. Jadi ya takut sudah masuk kan ke Pakistan. Jadi sebab dulu itu memang pengaruh ya dari pengaruh ke bisnis dan sebagainya. Kan di kita juga ya Pak Harto didukung kan gitu. Kemudian yang Fretilin di Timur Timur yang komunis ya dijagain supaya jangan masuk. Yaitu ya diantaranya ini hasil dari Perang Dunia Kedua kan jadi perang kewilayahan, jadi wilayah pengaruh kayak ada Korea Utara, Korea Selatan dan sebagainya itu penting. Ya tentu saja nanti untuk bisnis dan keuntungan negaranya. Jadi sebetulnya tidak ideologis kalau Amerikanya kan. Nah, tapi kalau yang sebangsa Talibannya ya apalagi kan secara ini ya mungkin dari ajaran, tradisi dan sebagainya ya mereka menganut agama Islam dan kemudian dijadiin sebagai ya ideologi, kemudian Taliban jadinya ideologi negara. Ya mereka ya terutama yang memang umat Islam itu ideologis. Jadi umat Islam itu ke berbagai hal itu ya harus Islam kan. Ada ilmu Islam dan sebagainya kan. Ekonomi Islam. Nah, sebetulnya bagi Amerika terutama ya dan Inggris yang paling negara-negara yang paling pragmatis di dunia itu tidak ada urusan ya kalau perlu untuk berkolaborasi dengan Islam ya diambil. Jadi ya seperti halnya ada bank-bank Islam di bank-bank Barat itu bukan berarti mereka masuk Islam dan beriman dan bahwa itu untuk urusan ke surga mereka, tapi bahwa ada pasar umat Islam yang harus diselamatkan untuk keuntungan mereka gitu. Jadi melayani umat Islam saja gitu. Jadi nah termasuk Cina mengambil jalan ini kan. Ya Cina ini termasuk yang paling pragmatis gitu. Bahkan ideologi itu tidak ada, bahkan agama juga tidak muncul dari Cina. Ya mereka itu hanya copy-copy paste gitu kan. Yang penting bagi Cina adalah menghormati leluhur kan. Nah, Konfusianisme itu sebetulnya kan bukan agama, bagi mereka itu ya tradisi kan. Guru, berguru gitu. Kalau kita itu Konfusianisme semacam Imam Ghazali atau Imam Syafi'i gitu. Jadi di Cina juga ada aliran Konfusian, ada aliran Lao Tse dan sebagainya. Nah, Cina juga seperti halnya Amerika, dia mengambil jalan pragmatis gitu loh. Nah, jadi bagi mereka itu agama atau ideologi nggak ada urusan. Jadi maka bank-bank Cina juga buka syariah kan, ada HSBC syariah gitu kan. Nah, itu dari mana itu? Mereka kan tidak beriman gitu dan tidak mengamalkan agama Islam untuk menjadi bank Islam. Jadi sebetulnya di dunia ini ideologi-ideologi itu hanya ya mungkin perekat. Memang ideologi itu semacam perekat yang ya paling murah kan. Jadi tidak harus bayar-bayar suara dan sebagainya. Cukup untuk mengerahkan bahwa idenya begini kan. Kemudian pada ikut gitu. Jadi ya eh, kemudian jadi semacam pengikut gratis gitu, itu ideologi. Nah, cuma mungkin dulu Amerika rada ideologis itu karena yang lawannya itu ideologis. Yang sosialisme dan komunisme itu memang sampai saat ini merupakan ideologi yang paling kuat gitu setelah agama gitu.
Jadi mereka itu ya serius terhadap keyakinan ideologisnya gitu dalam politik. Nah, coba segitu dulu. Kalau ada lagi pertanyaan boleh saya kirimkan ya. Oke. Ya, tugas pemerintah sebetulnya ya menjalankan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Jadi kerjasama bagi Indonesia juga ya tidak dibatasi kan secara konstitusional. Dia mau dengan Cina atau dengan Arab atau dengan mana kan boleh. Dulu misalkan Indonesia dengan Amerika zaman Pak Harto, ya sekarang Pak Jokowi ke Cina. Dulu Pak Habibie dengan Eropa dan Arab, dengan negeri Arab. Ya itu boleh-boleh saja secara ini. Cuman ya mungkin banyak yang mendahului undang-undang, yaitu misalkan ya tadi tentang buruh-buruh Cina yang kerja rendahan, bahkan ada petani gitu. Nah, oleh karena itu pemerintah perlu untuk membuat undang-undang yang bisa melegalkan mereka masuk. Mungkin karena permintaan dari Cinanya begitu. Yaitu ya Omnibus Law itu yang akan diundangkan. Nah, di situ memang tidak ada batasan tenaga kerja asing itu mau seperti apa. Ya kalau dulu seolah-olahnya kan hanya ahlinya saja, yaitu dengan undang-undang yang bunyinya ya eh, ditunjuk oleh menteri seperti itu. Sekarang kan hanya oleh pemerintah pusat, itu kan nggak jelas itu kan. Jadi oleh penyelenggara di pemerintahan pusat begitu saja. Jadi undang-undang yang baru ini ya dapat melenggangkan kaki orang-orang Cina yang eh, bukan ahli dari tenaga kerjanya. Nah, ya, tapi ya itu tadi mungkin karena kontrak dengan Cina-nya sudah duluan, jadi sebelum undang-undang ada pun ya orang-orang kelas rendahnya Cina ya masuk di sini sebagai pekerja. Sebetulnya bukan pekerja kita, pekerja perusahaan Cina juga gitu. Jadi programnya program Cina gitu. Jadi seperti mungkin diantaranya ya kereta api Jakarta Bandung kan. Kemudian tambang-tambang di bangsa Sulawesi Kalimantan kan. Nah itu eh, kita dapat bertanyakan sebagai warga negara kepada ya para penguasa kan, apakah Indonesia ini sudah bukan lagi negara hukum tetapi negara yang sesuai dengan kehendak penguasa begitu kan. Itulah makanya kemudian banyak protes di mana-mana kan, terutama dari kalangan buruh dan aktivis lingkungan terhadap RUU Omnibus Law ini yang disebut dengan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, RUU Ciptaker, yang dikeluarkan oleh Menko Ekonomi gitu. Karena ya secara lingkungan juga itu izin-izin daerah tidak diperlukan. Bahkan RT RW itu tata ruang tata wilayah itu bisa dibikin oleh pengusaha luar negeri gitu, tanpa harus melewati Pemda. Bahkan jadi Pemda juga dengan mereka itu, dengan investor itu seperti dulu-duluan siapa yang ini kan. Siapa yang duluan pusat menetapkan kan, DPR, MPR, DPD, jadilah proyek gitu. Nah, bisa jadi nantinya akan merusak lingkungan karena banyak pasal-pasal di lingkungan juga yang mereka labrak gitu, yang dihapus. Terutama tentang limbah-limbah gitu, B3 segala macam kan. Jadi termasuk dari segi kewilayahannya. Jadi semua wilayah yang kosong sekarang terbuka untuk investasi. Dulu yaitu ada 30% untuk ya lingkungan gitu. Jadi 30% lahan Indonesia ini untuk diperuntukkan untuk penjaga lingkungan. Ya sekarang
semuanya boleh diusahakan seperti itu. Jadi gaya-gaya pragmatismenya ya itu mungkin ya dari pertimbangan-pertimbangan yang kekecewaan-kekecewaan yang ini pemerintahan sekarang terhadap kondisi eh, perusahaan Indonesia ya enterprise-nya itu ya kalau dari segi rankingnya jelek semua gitu, termasuk kenyamanan pengusaha luar negeri jelek dan sebagainya kan. Maka dengan RUU Omnibus Law ini ingin melakukan langkah besar sehingga semua ini gitu bisa ikut ke dalam bisnis besar yang menciptakan lapangan kerja gitu. Walaupun tadi jadi lapangan kerjanya jadi bukan untuk orang Indonesia jadinya kan, tapi jadi orang luar. Nah, gitu. Jadi perihal ini, jadi dalam hal ini kita ini berarti ngomongin tentang civil society kan versus negara gitu. Nah, tentang mata kuliah kita ini ya tentang agamanya ya mungkin lihat dari segi ideologinya kan. Jadi sebetulnya tidak ada ini bagi pihak-pihak mungkin ini para penguasa itu urusan ideologi memasukin komunisme dan sebagainya tidak ada saya kira itu. Tapi karena kedekatannya mungkin ya kalau bisnis itu kan yang penting jalan intinya kan. Bisnis itu kalau yang ya jalannya dengan Cina ya mungkin dengan Cina gitu. Nah, cara-cara jalannya ini ya mungkin dengan cara persahabatan dan sebagainya lah kan antara elit gitu kan. Bisa ya cara-cara bisnis kan bisa lebih kotor dari perang kan, bisa mungkin sogokan kepada para penguasa dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini Jepang merasa terrugikan karena biasanya Indonesia itu dengan Jepang gitu kan urusan-urusan bisnisnya itu kan sekarang ya seperti kereta cepat Jakarta Bandung kan kemudian asalnya kan Jepang JICA itu JICA kan Jepang Indonesia Corporation gitu. Nah kemudian ya jadinya dengan Cina gitu. Nah jadi ini sebetulnya tidak ada urusan itu, tapi kemudian kita sebagai civil society wajib mempertanyakan seperti itu kepada pemerintah. Ya, segitu dulu, silakan dicerna dan ditanggapi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, ya nasionalisme, cinta tanah air, ya pada akhirnya ya sejauh mana itu dipraktekkan oleh terutama ya elit-elit negara ini kan. Apakah cinta terhadap dirinya, nasibnya, dan golongannya itu lebih tinggi daripada Indonesia yang ya secara ini sangat luas dengan rakyat yang banyak kan gitu. Jadi, nah ini juga bahan-bahan evaluasinya kan juga dari pemilu kan buktinya kemarin menang lagi gitulah ceritanya kan. Apapun ceritanya tapi ya bahwa menang lagi Pak Jokowi dengan partainya ya jadi ya sang kesempatan yang kedua biasanya yaitu membuat para penyelenggara atau yang terpilih lagi itu ya lebih bebas kan gitu karena mereka pun satu sudah tahu seluk-beluk kan untuk penyelenggaraan negara ini kan termasuk cara-cara mengelola elit-elitnya, bagaimana dengan DPR-nya, bagaimana dengan ormas dan sebagainya kan. Sehingga ya bisa jadi Omnibus Law itu ya tanpa pandangan nasionalisme gitu. Gitu. Jadi ya mungkin bagi mereka nasionalisme itu berarti mereka sukses gitu atau kelihatan sukses menjalankan negara ini nampak banyak ya diantaranya katanya lapangan kerja kan gitu dan sebagainya. Jadi nasionalisme itu ya dibuat dulu oleh ya Pak Karno dan kawan-kawan para pendiri bangsa ini ya
pada zamannya seperti itu. Ya mungkin pada zaman sekarang ya harus bagaimana kan. Nah, kalau itu kemudian nasionalismenya itu ada dalam Pancasila, undang-undang dan sebagainya, ya kita nyatakan kembali lah, mengingatkan bahwa ya nasionalisme yang dikehendaki rakyat itu begini kan gitu. Nah, itu yang kita mungkin agak kesulitan kalau secara langsung kan orang perorangan di sini diperlukannya civil society kan, yaitu bisa berbentuk ormas, orpol gitu dan sebagainya lah kan, termasuk ya organisasi-organisasi pekerja, organisasi lingkungan, ya semuanya bisa bersuara kan dengan pertimbangan masing-masing, baik untuk tujuan kemaslahatan jangka pendek ataupun jangka panjang kan, gitu. Jadi kayak pertimbangan lingkungan itu jelas jangka panjang gitu bagi orang-orang tertentu, tapi bagi aktivis lingkungan, lah katanya besok bisa minum apa kalau lingkungannya jelek kan? Ngapain kesejahteraan gitu kan, lapangan kerja banyak, omnibus law itu kan. Tapi kalau mereka minumnya susah bagaimana kan? Airnya kotor, maksudnya secara ini tercemar gimana kan? Nah, itu jadi banyak hal pertimbangan-pertimbangan yang harus kita pertanyakan kembali kepada pemerintah supaya kemaslahatannya itu baik sekarang ataupun masa depan gitu loh. Nah, gitu dulu ya. Oke, terima kasih. Oke, tentang pribumi yang diprioritaskan, ya itu karena pemerintah sendiri kan secara ini kan nggak bisa usaha sebetulnya kan intinya. Lihat saja BUMN, apakah menguntungkan? Mereka laporannya selalu rugi dan kemudian yang nggak bagi dividen kepada negara, nggak bagi hasil gitu. Tahu-taunya minta terus kan, minta ditombokin, di bail out dan sebagainya kan. Seperti halnya baru-baru ini kan Jiwasraya yang itu asuransi gitu dan sebagainya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa usaha gitu, apalagi pemerintah gitu kan. Yang di antara rakyat kitanya juga nggak bisa gitu, seperti Jiwasraya itu kan apa itu? Apa itu BUMN atau bukan saya nggak tahu itu. Tapi yang jelas jadinya kan harus di bail out kan. Kalau dulu Senturi itu kan ini swasta juga kan, tapi di bail out. Nah, apalagi yang BUMN gitu. Apakah pernah mendengar negara mendapatkan untung dari Pertamina, dari Telkom dan sebagainya? Intinya kita nggak pada bisa berusaha. Oleh karena itu, ya pintu untuk usaha dibuka lebar-lebar, kan gitu. Nah, ada ketentuan-ketentuan harus mempekerjakan bangsa Indonesia kalau perusahaan-perusahaan luar. Itu ya undang-undang yang dulu-dulu. Nah, dan orang-orang ini para pengusaha luar negeri ya sebetulnya ada yang nyaman, ada yang enggak, atau ya berkembang lah kan. Cuman dari segi demo-demo gitu kan, jadi mereka pada nggak betah juga di sini kan. Nah, minta ini kan buru-buru minta gaji naik dan sebagainya kan. Ada semacam ketidaknyamanan bagi para pengusaha itu. Makanya kemudian mereka pada hengkang, ada yang ke Bengali kan, ada yang ke India, ada yang ke Malaysia, ke Thailand, dari kita itu dulu kan. Nah, oleh karena itu bagaimana cara mengurus negara ini terutama untuk keuntungan, terutama untuk nantinya rakyatnya juga untuk pada bekerja ceritanya diundanglah para investor gitu loh. Nah, karena investor itu selalu mengeluh ada banyak ini rintangan, maka ya rintangan-rintangan itu dihapuskan gitu dengan RUU Omnibus Law ini. Malangnya bagi Cina itu para pekerjanya juga dibawa dari mereka kan gitu loh. Itu yang terjadi. Sebetulnya
permasalahan tentang kerja di sini dan sebagainya, itu kembali kepada secara ini ya, hukum ekonomi ya, tergantung kitanya bisa berusaha atau enggak kan. Karena kayak, Amerika itu kan bisa banyak, rakyat ikut, mengatur kehidupan karena rakyatnya juga kan bayar pajak kan, yang kemudian pada berusaha merekanya itu rakyatnya. Jadi Amerika itu kan didirikan oleh para pengusaha di antaranya kan pengusahanya yang memang, dari nol gitu, dari pasar gitu. Kalau kita kan pengusaha kita banyaknya kan ya bekerja sama dengan negara kan. Jadi banyak pengusaha-pengusaha proyek gitu. Tidak dari nol dari pasar. Siapa yang sekarang menguasai pasar? Dimulai dari pasar dan sebagainya kan. Ya di antara kita juga mungkin ya orang-orang Cina kan. Cina sebagai bangsa ini etnis lah kan. Tapi ininya warga negaranya warga negara Indonesia misalkan kan. Tapi itu pun ya tidak semua kan, ada juga yang ikut proyek, bahkan nipu-nipu negara, banyak kan dari Cina ini. Jadi permintaan itu harus diperjuangkan. Dari permintaan untuk memperhatikan rakyat ya harus diperjuangkan. Itu ya dengan caranya civil society. Ya mengadakan public hearing, ya mengorganisasi dan sebagainya. Bahwa ingat ini semua ada terakhirnya itu politik. Agama, negara, civil society itu pada akhirnya nantinya itu politik. Nah, politik ini adalah siapa yang kuat baru didengar, baru diikutin kan gitu. Nah, ekonomi itu diantara alatnya saja untuk ini menggiring politik kan. Nah, gitu loh. Jadi kalau negara ini kalau nggak disebut saja diganggu rakyatnya, ya tenang-tenang saja gitu. Maka kemudian ya kita harus banyak melakukan ya objection kan keberatan-keberatan kepada pemerintah ya kan yang tidak hanya bersifat ini kan kalau himbauan mana didengar kan gitu loh. Ya misalkan dengan cara kalau rakyat dengan cara memilih oleh eh, pemilihan itu memilih pemimpin yang bagus kan gitu dan sebagainya misalkan kan kemudian ya bikin surat kemudian mengorganisasi kan gitu diskusi kemudian di YouTube kan dan sebagainya pokoknya ya bikin gandeng lah bagi itu kalau memang kita memperjuangkan gitu kan ya kalau ya mungkin seperti halnya keimanan kan gitu ya tergantung sekemampuan kita kan pada akhirnya kan gitu. Oke ya. Ya.